Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Kita terus-menerus rindu untuk berdoa, memohon kepada Tuhan menaikkan semua keluh kesah kita, jeritan hati kita. Namun pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, siapa yang menjadi contoh bagi kita di dalam berdoa? Siapa yang mengajar kita berdoa? Saudara, begitu banyak ada contoh-contoh peristiwa di dalam Alkitab yang membawa kita dapat mengerti betapa doa itu mengajarkan hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, dengan Allah pencipta kita. Baik dalam perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru, banyak contoh-contoh doa. Banyak orang Kristen selalu mengutip doa-doa yang dia anggap dan dia rasa doa itu dalam tanda petik mujarab, sehingga itu dijadikan doa yang begitu diminati dalam ungkapan-ungkapan hatinya kepada Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Tapi kalau kita membaca Alkitab dengan jelas sudah mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sendiri mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Yesus bukan hanya mengajar mereka berdoa, tetapi juga Yesus melakukan doanya secara pribadi kepada Bapa di surga. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita jadikan Yesus itu adalah sumber inspirasi di dalam doa-doa kita. Dialah pusat kehidupan doa kita. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh dari pribadi Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa dan melakukan juga doa pribadinya, maka kita dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Matius. Ada dua bagian yang kita lihat bagaimana Yesus berdoa, mengajarkan doanya, dan hidup di dalam doa ini. Bagian pertama kita dapat membaca dalam Alkitab Matius pasalnya yang ke-6. Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, mengajarkan saudara dan saya untuk berdoa dengan benar. Dalam pasal 6 itu jelas dikatakan, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9, Yesus mengatakan, jika engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Dan bagian akhir dari contoh dan perjalanan Tuhan Yesus dalam berdoa, bersama murid-muridnya, dia mengajarkan, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara, kalau kita lihat dari awal kehidupan Yesus bersama murid-murid sampai pada masa akhir pelayanan dan perjalanan hidupnya, Yesus mengajarkan berdoa dan dia hidup di dalam doa yang dia ajarkan, yang dia ucapkan. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Saudara, dari bagian pertama ini kita belajar kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya kita berdoa, kita sedang menghadap Bapa kita di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara pertama yang kita belajar dari kebenaran ini adalah Yesus mengajarkan bagaimana etika di dalam berdoa, memohon kepada Bapa.
Yesus memulai dengan kalimat pertama, Bapa kami yang di surga. Yesus tahu bahwa dalam segala zaman begitu banyak doa yang dinaikkan karena keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan manusia itu sendiri, saudara. Karena yaitu Yesus katakan, Bapa kami yang di surga, bukan hanya sekedar mempermuliakan Allah, tapi Yesus sedang mengajarkan, saudara, ketertundukan kita, tertakluknya kita kepada kuasa Bapa di surga. Yesus mengatakan Bapa kami yang di surga karena dia tahu hubungannya dengan Bapanya harus dia jaga. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan dia sudah kehilangan etika yang benar di dalam kerajaan Allah. Karena itu Yesus katakan, Bapa kami yang di surga. Yesus sedang mengajarkan sebuah etika supaya kita ketika bertemu dengan Bapa di surga, menyapanya sebagai Bapa kita, kita penuh dengan sikap yang sopan, sikap yang penuh dengan keagungan kepada Tuhan. Doa ini bukan hanya sekedar diajarkan Yesus kepada murid-murid, tetapi Yesus hidup dalam komunikasi dengan Bapanya, dalam doa-doanya, dalam kehidupan pelayanannya. Saudara, manusia setiap zaman kehilangan etika kerajaan Allah. Karena Yesus berasal dari sorga, dia tahu bagaimana menyapa Bapa di sorga. Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengajarkan, kalau engkau berdoa, katakanlah demikian, Bapa kami yang di sorga. Kita berdoa lebih banyak memaksa. Kita berdoa lebih banyak meminta. Karena sikap sopan penghormatan kepada Bapa itu memang dalam generasi-generasi berikut, bahkan sampai pada masa kini, mengalami penurunan. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Manusia pada hakikatnya dalam berdoa lebih memaksa kepada Tuhan daripada bersikap sopan penuh dengan kehormatan, penghormatan kepada Tuhan. Maka Yesus tahu, saudara, dan dia mengatakan, kalau engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang di sorga. Ini doa yang luar biasa, saudara. Yesus mengajarkannya kepada murid-murid karena dia mau mengajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana menyapa Bapa di sorga. Yesus berasal dari sorga, maka dia tahu bagaimana dia menyapa Bapanya, saudara. Satu kali dalam sebuah peristiwa pada waktu saya remaja, karena orang tua saya adalah seorang polisi, saya secara diam-diam menggunakan sepatu lars, sepatu dinas yang dipakai oleh ayah saya. Karena saya lihat ada beberapa, maka saya gunakan satu untuk kegiatan pramuka. Dan pada waktu saya menggunakannya, saya tidak merasa bersalah. Saya adalah anak, saya berhak atau saya boleh menggunakan barang yang adalah milik ayah saya. Tapi sesudah pulang, saudara, dari kegiatan itu, ayah saya hanya mengatakan kepada saya, kalau engkau memintanya kepada saya akan berikan. Sesudah beberapa waktu, saudara, ketika saya kemudian sesudah merantau, peristiwa itu membekas dalam hati saya. Bahwa ternyata saya sebagai anak, seringkali saya tidak menghormati atau sopan terhadap orang tua saya sendiri. Karena saya terlalu menganggap saya punya hak atau saya adalah anak.
Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doanya, Bapa kami yang di sorga. Mari kita dalam doa-doa kita secara pribadi terus-menerus mengagungkan, mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar ucapan yang diulang-ulang, tapi doa ini dan permohonan ini adalah ungkapan yang penuh dengan rasa saya adalah seorang anak yang harus menghormati Bapa di sorga. Saya adalah anak yang tidak boleh menjadi anak yang sembarangan bersikap terhadap Bapa di sorga. Kalau kita membaca jelas, Yesus mengajarkan dalam doa itu dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Maka ini adalah bagian awal mempermuliakan Bapa kita di surga. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mempermuliakan Tuhan, maka kita harus bersikap dengan benar. Bagaimana sikap yang benar mempermuliakan Tuhan? Yesus sudah mengajarkannya. Kita tidak perlu lagi mencari contoh yang lain, belajar dari yang lain, karena Yesus sudah mengajarkan kepada kita bagaimana mempermuliakan Bapa di surga. Kita sering menyanyikan lagu yang mengatakan, Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Benarkah saudara lagu itu kita nyanyikan bahwa Kristus itu cukup bagiku? Dalam hal apa Kristus itu cukup bagiku, saudara? Bagaimana dalam doa-doa kita? Apakah teladan yang sudah disampaikan oleh Yesus, kehidupannya sendiri dalam berdoa itu tidak cukup menjadi contoh dalam hidup kita? Kalau kita katakan Kristus cukup bagiku, maka doa yang diajarkan Tuhan Yesus pun itu cukup bagi kita, saudara. Bila kita menghidupinya terus, kita ada di dalam doa itu. Bukan sekedar hafalan, saudara. Bukan sekedar hanya pengulangan-pengulangan, tapi kita sungguh-sungguh hidup menghayati doa yang kita naikkan kepada Bapa di surga. Kalau kita hanya menaikkan sekedar ulangan, hafalan, atau karena kita sudah tahu isi doanya, maka itu bukan sebuah komunikasi yang membangkitkan semangat kita untuk terus berdoa, saudara. Jadi yang pertama kita belajar dari kebenaran yang diajarkan Yesus ini, supaya di dalam doa-doa kita menggunakan etika kerajaan Allah. Etika seperti yang Yesus ajarkan, bagaimana mempermuliakan Bapa di surga. Etika yang kita harus bangun terus dalam penghormatan sikap kita kepada Bapa kita di surga. Yang kedua, saudara, dalam Matius 26 ayat 41, Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Pesan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Petrus, Yohanes yang paling dekat dengan dia, Yesus ingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Maka doa itu bukan hanya sekedar hafalan, tapi Yesus ingin menyampaikan kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan saya, bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kebenaran kedua yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita adalah bahwa ketika kita berdoa, kita sedang mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Maka ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang terdekat dengan dia saat itu adalah Petrus dan Yohanes, dia ingin katakan bahwa saat
ada doa-doa yang dinaikkan kepada Bapa di sorga, kita sedang mengikuti keinginan Bapa. Jadi doa yang dimasukkan ini bukan hanya doa hafalan atau doa yang sudah biasa kita baca, tapi memang doa permohonan yang keluar dari hati kita, yang tercurah karena kita sedang berkomunikasi, meminta permohonan pertolongan kepada Bapa di surga. Saat kita berdoa, kita sedang mengikuti keinginan roh. Tetapi juga sekaligus kita sedang melawan keinginan daging kita. Karena memang secara daging kita sering berpikir, untuk apa sih habis waktu berdoa? Bahkan ada yang berdoa sampai berjam-jam. Kapan kerjanya? Kapan makannya? Kalau kita mengikuti teladan Yesus dan hidup doa Yesus, maka kita belajar kebenaran ini, saudara. Bahwa doa kita itu adalah penyerahan kita kepada Roh yang menuntun kita untuk berdoa. Kita tidak dapat berdoa hanya sekedar menghafal saja, saudara. Tapi Yesus mengatakan kita harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Maka Roh Kuduslah yang menuntun kita berdoa. Roh itu yang menuntun kita untuk mengucapkan doa-doa kita, permohonan kita kepada Bapa. Bahkan sampai kepada doa yang tidak dapat terucapkan dengan kata-kata, tapi jiwa kita sendiri sedang menaikkan permohonan kepada Bapa di surga. Jadi kalau kita sedang berdoa, kita sedang melawan keinginan daging, daya tarik daging yang begitu kuat. Mari kita terus berdoa sebagaimana Yesus sudah hidup di dalam doa-doanya. Tuhan Yesus sudah menang, mengalahkan kuasa maut. Maka dia juga dapat memberikan kemenangan kepada saudara dan saya di dalam doa-doa kita. Kita percaya doa yang Yesus ajarkan kepada kita itulah sumber kekuatan yang benar. Karena dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan Bapa. Yesus mengajarkannya juga kepada saudara dan saya. Mari saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ini kita makin mengenal pribadi Yesus Kristus. Dia bukan hanya membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya memberikan berkat kepada kita, tapi Yesus juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya kita berdoa. Dan doa yang benar serta kehidupan doa yang benar itu sudah diberikan oleh Yesus. Mari kita berjalan di dalam teladan dan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dan menolong kita makin mencintai Tuhan Yesus lebih daripada itu. Dia adalah sumber kehidupan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara.